Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kabarnya? Baik. Alhamdulillah baiknya. Bapak bagaimana ini? Alhamdulillah baiknya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita membacanya sebelum belajar ya. Yo, bareng-bareng baca ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitun ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bapak absen dulu ya. Ada yang hadir nggak? Ada yang hadir, Pak. Punya hadir? Gak ada. Coba Alia Luciana, Hadir. Deden Jaina Mustafa, Hadir, Pak. Fahri Muhammad Fahrudin, Hadirun. Laili Nur Haktuti, Gak pakai iya. Oh, iya. Rambut guru Riva. Naila Aulia Zahra, Nita Fauzia, Hadir. Putri Sapitri, Hadir. Ratu Rahmatillah, Hadir. Rifa Farah Fadilah, Hadir. Lipa hadir, Bapak ada. Jahra. Oke. Nah, anak-anak, hey, dilihat ya videonya ya. Oke. Tuh, pernikahan dini. Gak kedengeran. Kamu pun. Mau lupa itu lari. Sebelum timpa itu kenal apa nih? Nah, dari video tersebut, Indonesia menduduki peringkat Udah tiga. kasus pernikahan Di ini ya. tertinggi di dunia loh. Emang apa aja sih resiko dari pernikahan usia dini? Sini aku kasih tahu. Volumenya, Mbak. Anak muda beresiko penyakit jantung sebesar 41%. Yang kedua, Tuh, Adek, edukasi buat kamu. dan yang Bisa belajar, Pak. Bapak ada duit, niatan menikah pada tingkat pernikahan dini yang harus dikerjakan setelah menjalani pernikahan. Hal tersebut mengakibatkan motivasi belajar menurun dan pernikahan pun menjadi terhambat. Bisa saraf yang sangat dewasa dan tak jarang banyak dalam di rumah karena emosi. Jadi gimana? Kamu masih yakin mau nikah muda? Oh, pintar. Nah, tadi kan di dalam video di apa Orang boleh lagi. Disebutkan ya banyak apa faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di usia dini. Nah, bagaimana sih Islam memandang fenomena ini? Nah, dalam Islam apa banyak remaja menikah di usia ini. Faktornya itu kan tadi yang pertama budaya ya. Terus dari budaya misalkan kan budayanya tuh di kampung biasanya tuh orang tua si A sama orang tua si B itu sebelum anaknya gede itu udah punya rencana gini. Kalau di apa suka nonton drama Cina? Suka nonton itu suka tuh. Kemandirain, Pak. Ajab. Itu tuh jadi si orang tuanya tuh udah mempersiapkan nanti nih anak kamu sama anak aku kalau udah gede nikahin ya di
ngaruhin. Nah, itu faktor budaya juga bisa. Terus faktor ekonomi untuk memperbaiki ekonomi. Ya, kamu nikah aja tuh sama om-om gadun. Soalnya itu kaya. Nah, kan itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Nah, kalau mau apa? Deden, hei. Ini Pak. Kalau di dalam secara fikih pernikahan dini ini bisa sah, bisa aja sah, tapi tidak dianjurkan karena remaja itu kan umumnya belum matang ya, masih belajar, terus sehingga beresiko pada konflik rumah tangga dan terhentinya pendidikan. Solusinya yaitu memperkuat pendidikan agama, membina pergaulan yang sehat, mendorong remaja menyelesaikan sekolah, serta memastikan kesiapan sebelum menikah. Orang tua dan masyarakat juga perlu memberi pendampingannya agar pernikahan tetap terjadi. Bapak cerita kenapa Pak? Haus. Oh, Nah, Mencari dapat yang bikin. ya belum diminum. Nah, Nah, pernikahan, pengertian dari pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara Nita dan Deden. Nah, dalam rangka apa? Membangun kehidupan rumah tangga secara serta mewujudkan ketentraman, kasih sayang dan kerjasama di dalam hal kebaikan. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan di dalam Quran surat Ar-Rum yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Boleh dibaca artinya bareng-bareng. Jangan tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan dan kepadanya Oke, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang artinya nikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukanlah golongan dari kami. Nah, pernikahan ini merupakan ibadah yang bernilai mulia karena bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. betul. Nah, dasar hukum pernikahan nih. Hukum pernikahan dalam Islam bersifat fleksibel, tergantung kondisi calon mempelai. Nah, wajib kalau dikhawatirkan terjerumus apa? Zina. Kalau misalkan, aduh udah matang ini mah, nikahin. Ya udah power gitu ya. Power. Terus sunnah, jika mampu secara fisik, fisiknya mampu nih, mentalnya siap, terus secara finansial dia punya gitu. Itu sunnah buat nikah. Terus mubah, bisa mubah kalau tidak ada dorongan khusus untuk menikah. Misalnya gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Terus makruh jika dikhawatirkan tidak mampu memberi nafkah. Makruh kalau misalkan Penggawe. nggak punya yang nggak mau kerja, makruh. Terus haram jika bertujuan buruk atau menikah dengan orang yang haram dinikahi. Nah, ada di sini nanti. Nah, rukun pernikahan dalam fikih pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun berikut. Yang pertama, Muslim.
calon suami itu harus apa? Ada muslim. Terus Tidak sedang ihram. terus Tidak memiliki halangan syar'i. terus buat calon istri Muslimah. oh, bukan mahram. Terus tidak dalam masa idah. Tahu kan masa idah? Tahu. Kalau udah menjanda nunggu berapa hari? 40. 40 Di bulan. sini ada yang janda? Ada yang kerudung merah. Oh, kerudung merah. Marun, ungu, burgundi apa? Terus yang ketiga apa? Wali nikah. Li. Wali nikah merupakan rukun nikah yang nah, 3. urutannya Ayah. Saudara laki-laki. oke. Kalau temen walinya tetangga. Bisa pakai ini KUA dari KUA lebih. Lebih. Dua saksi yang adil, minimal 2 saksi laki-laki muslim yang baligya, jangan anak kecil dijadiin saksi. Sah we kumaha nu. Terus ijab dan qabul. Ungkapan serah, oh iya itulah pokoknya. Ungkapan serah terima pernikahan dengan lafaz yang jelas. Terus jangan terputus ya, nanti ada contohnya, contoh ijabnya. Terus syarat sah pernikahan dan mahar. Jelas calonnya ya, yang pertama apa? Jelas calon pasangannya. Terus yang kedua wali sahnya, walinya sah secara syar'i. 2 saksi adil dan laki-laki, tidak ada paksaan. Mahar merupakan kalau maharnya itu pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan. Bisa berupa uang ya mahar tuh, terus berupa barang, berupa jasa atau hafalan Quran. Di sini misalkan ada yang punya hafalan juz 30. Jadi lumayan itu juz 30. Oh enggak, nanti enggak semuanya dibacain gitu. Ada yang viral. Maharnya jasa, di sini ada yang tahu maharnya jasa gimana? Enggak. Guru gitu, enggak deh. Mahar jasa kayak misalkan kayak ini ya. Iya. Kali eta mah. Jasa. Kumaha eta teh? Kamu tahu Udah ngebantu terus ini kayak gitu, Pak. Kan jasa. Bisa jadi. Ya udah Pak, lanjut aja, Pak. Nah, Lanjut aja. lah. Gitu banget. Terus besarnya tidak dibatasi, Kalunya namun dianjurkan yang mudah dan tidak memberatkan. Terus larangan-larangan di dalam pernikahan. Larangan karena hubungan keluarga atau mahram tuh ada apa? Nikah sama ibu nggak boleh, sama anak nggak boleh tuh, sama cucu, Cucu. saudara perempuan sama bibi nggak boleh. Terus larangan sementara Nah, sebentar tadi Larangan sementara jadi kumang. kan tadi masa idah selama 40 sebelum 40 hari nggak boleh. Oh, jadi Lapor. Nggak boleh atuh. Kayak siapa contohnya? Gak usah disebut ya. Kesebut Insinyur. Lanjut. lebih dari 4 perempuan. Astagfirullah. Oh. Larangan karena ibu susuan ya, saudara susuan gitu. Misalkan Ripa teh sesusuan sama nggak boleh nikah ya. Udah tahu itu malah. Nah ya. Hikmah pernikahan. Tadi nanya. Udahlah. Contohnya itu apa, Pak? Itu video apa, Pak? Oh enggak, ini mah nanti. Oh, Nita tekuan yang So, kawin ini ya. aja. Yang tadi kelompok pertama pengertian. Penyebab. Apa yang menyebabkan Pernikahan pernikahan dini. usia dini? Kalau yang kelompok 2 apa? Pernikahan tersebut, pernikahan di usia dini itu memenuhi rukun dan syarat nikah enggak? Nanti kita Kelompok jelasin. apa, Pak? 2 menit lagi. Sok, cepet tuh. Mama lihat tuh rukun nikahnya tuh, Bapak. Kelompok video lah, Des. Mana rukun nikah tadi? Udah wes jawab. Sesuai dengan adalah Sok. gimana? Satu. Iya. Selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kembali lagi bersama saya teman-teman. Ya, kita dari kelompok 1 di sini. Sorry, dia mah. Kita menjelaskan tentang beberapa penyebab tentang pernikahan dini ya. Kenapa di Indonesia itu menjadi peringkat ke-8 pernikahan dini di dunia ya. Silakan penyebab yang pertama. Yo. Itu faktor ekonomi karena biasanya keluarga kondisi ekonominya itu mengharuskan mereka untuk bernikah. Misalnya Ripa ekonomi dari keluarganya itu kurang gitu ya. Terus ada sama calon suami di manian nyarinya kayak kakek-kakek. Nah itu tuh bisa mengurangi bebannya katanya gitu. Jadi untuk itu tuh biasanya dinikahkan. Jadi orang tuanya tuh jadi beban gening ke anak mereka gitu. Kalau nggak mau, Ya nggak tahu. Gitu. Lanjut. Penyebab kedua. Nah ini dari penyebabnya. Penyebab kedua yaitu pergaulan bebas dan juga kekhawatiran orang tua. Ya misalkan si anaknya itu sering apel. Pacaran. Ya sering apel, sering mojok. Nah, sehingga si orang tua itu khawatir, baut senang. Si hamil di luar. Maka Boy. udah dinikahin aja gitu. lanjut. Cus. Karena Dinikahkan. Oke. Penyebab yang ketiga. Penyebab yang ketiga yaitu rendahnya pendidikan. Jadi di Indonesia itu banyak kan, Uci dengerin tiga. Iya. Banyak anak yang putus sekolah. Rata-rata yang putus sekolah itu jadinya karena minim pendidikan, minim pengetahuan, terus orang tuanya juga kurang mengawasi gitu loh. Jadi akhirnya nikah deh. Apa ini? Ini naon ieu? Lanjut. Penyebab yang terakhir. Penyebabnya itu karena norma budaya atau tradisi. Ya, itu beberapa daerah itu tradisinya karena apa sih? Nikah muda gitu. Perwakilan aja. Turun temurun gitu ya? Iya wes disebutkan. Oke. Simpulan Cus. Bisa kita simpulkan bahwasanya ketika kita Terakhir. Moderator lagi. Jangan lebih ekstrim. ketika kita ini calon-calon misalkan tadi nanti kita itu sudah menjadi orang tua ya dan kita menjadi anak, kita harus menjaga anak-anak kita dari pergaulan bebas dan jika karena penyebabnya ekonomi kita harus bekerja keras dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa kami simpulkan dan bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nih. Di sini aja deh. Moderator abadi. Di sini aja di sini. Biar masuk frame. Oke, nanya benar. Waktunya Sinaya. Langsung saja jawab, saya kamu jadi moderator. Capek kayak Langsung gini. saja jawab. Jadi Jadi pernikahan dini itu bisa memenuhi bisa sah atau bisa sah asal memenuhi rukun dan syaratnya. Contoh, tapi bisa enggak sah juga kalau tidak memenuhi syarat. Misalnya kalau misalkan belum balik anaknya nggak bisa dinikahin karena belum balik. ada ketentuan dari Macan negara. Bali. Kenapa coba Ya, belum dapat buku nikah. KTP belum ada KTP biasanya. Ya. Tapi kalian juga harus Tapi mikir. kalau Madarat bisa nikah siri. Astagfirullah. Madarat? Iya, tapi ya enggak lah. Kalau Tapi lihat balik. dulu ih anak-anak kamu Kalau punya istri boleh kita sini. Masalah debat bareng. ngejelasin bukan debat. Iya kan? Iya pernikahan dini juga harus mikir-mikir atuh ari anak pacaran balik-balik banget hanya bisa dinikahin. Iya. Kalian teh seenggaknya walaupun Ya udah, katanya rukun Terus, juga. Mbak. Ya intinya gitu. Ya, Salam. Oke, yuk. Nah, yuk. Terakhir nih. Yang menikah siapa tadi di rumah tangga? Belum. Ya tahapan untuk menikah itu seperti apa? Belajar sebelum menikah. Setelah akan dipraktikkan. Ya, Ustaz Jaki. Yang terjadi seringkali sekarang masuk pernikahan. Masalah Ustaz Jaki. Persoalan 3 bulan. Ya dikehendaki maka dulu kalau ada orang mau melamar datang ke bapak mertua calonnya. Nanti kalau diterima dijawab tuh. Dari jawaban itu diberi waktu 40 hari. Yang laki-laki belajar tentang fikih sebagai seorang suami, cara mendapatkan nafkah bagaimana. Yang perempuan diajarin ibunya cara menjadi istri seperti apa.
masa menunggu 40 hari ini diberikanlah tanda yang perempuan dengan daun pacar di sini. Maka disebut masa itu dengan pacaran. Diberikan tanda daun pacar, dikukuhnya, dididik selama 40 hari supaya saat rumah tangga siap rumah tangganya. Itulah pacaran. Jadi bukan sebeca berdua, seakan beca milik berdua, si Ama beca nggak ada. Oke. Sehingga awet rumah tangganya dulu awet kan? Ya. Walaupun bertangganya seru-seruan. Ya. Walaupun ada perbedaan setelah itu nyaman aja jalan terus. Ya, rumah biasa-biasa. Ngaji juga suara nggak banyak lagu, tenang gitu. Tapi setiap seharian malam aman-aman ada suara ngaji. Ya, setelah itu yang suami pulang dari sawah baca-baca dan seterusnya. Suasana-suasana itu. Oke. Belum. Nah, jadi kesimpulannya pernikahan di dalam Islam itu bukan hanya soal hubungan fisik ya, tetapi merupakan ikatan suci yang menghubungkan dua insan. Hubungan fisik. Oh ya, dua orang secara spiritual dan hukum agar pernikahan dianggap sah. Rukun dan syarat nikah harus dipenuhi. Tadi rukun-rukunnya udah di ini kan, dengan memahami aturan fikih tentang pernikahan, peserta didik ya dapat menilai berbagai fenomena pernikahan di masyarakat dengan lebih bijak dan sesuai ajaran agama Islam. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.